Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta dari dia suatu tanda dari surga. Lalu mendesalah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, lalu ia naik lagi ke perahu dan pergi ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mencari tanda atau mencari Tuhan. Dalam Injil hari ini mengisahkan orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk meminta tanda dari surga. Namun permintaan itu bukan lahir dari iman, melainkan dari sikap mencobai dan mencari kesalahan. Padahal Yesus baru saja melakukan mujizat besar dengan memberi makan 4.000 orang. Bukan kurangnya tanda yang menjadi masalah, melainkan hati mereka yang tegar dan tertutup. Penginjil Markus mencatat keluhan Yesus bahwa mengapa angkatan ini meminta tanda. Keluhan ini bukan ungkapan ketidakmampuan, tetapi kesedihan yang mendalam. Hati yang tertutup tidak akan mampu melihat karya Allah, seberapa besar pun mujizat yang terjadi. Fokus mereka bukan pada pribadi Yesus, melainkan pada keajaiban yang ingin mereka uji. Ketika Yesus meninggalkan mereka dan menyeberang ke seberang danau, itu menjadi tanda peringatan keras atas ketidakpercayaan menutup jalan rahmat bagi mereka. Tuhan tidak memaksa hati yang menolak percaya. Injil hari ini mengajak kita bercermin pada apakah kita mencari Tuhan karena iman atau hanya karena tanda dan keuntungan. Iman sejati lahir dari hati yang terbuka, bukan dari tuntutan akan bukti. Tuhan hadir bagi mereka yang mau percaya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Seringkali kita juga seperti orang Farisi. Kita berpikir atau berkata dalam hati, kalau Tuhan berikan tanda, barulah kita percaya bahwa Dia ada. Atau kalau Dia membantu menyelesaikan masalah ini dengan cara ajaib, barulah kita percaya kepada Dia bahwa Dia baik. Seringkali kita menjebak iman kita dalam syarat-syarat fisik, padahal kehadiran Tuhan secara nyata sudah ada, yaitu napas kehidupan. Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk dewasa dalam iman. Kedewasaan iman itu tidak bergantung pada tanda, tetapi pada kesadaran iman akan relasi mendalam dengan Tuhan. Jika kita terus-menerus menuntut tanda tanpa mau membuka pintu hati, kita bisa kehilangan momen kehadiran Tuhan dalam hidup kita.
Yesus tidak ingin berdebat dengan kesombongan manusia, tetapi ia mencari kerendahan dan keterbukaan hati kita. Kita beriman bukan pertama-tama karena tanda-tanda, tetapi oleh karena sabda yang keluar dari mulut Yesus. Kita seharusnya mengimani apa yang disabdakan olehnya, sebab sabdanya adalah kebenaran. Mujizat atau tanda terbesar bukanlah api yang turun dari langit, melainkan napas hidup dan hati yang diubahkan untuk mengenal Tuhan dan mengasihi sesama. Emas dimurnikan lewat api, iman dimurnikan lewat ujian. Jangan lari dari prosesnya, karena di sanalah Tuhan sedang membentuk permata. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.